dengar Yesus panggil, aku dengar Yesus panggil. Shalom, selamat malam sahabat net yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini kami ingin mengatakan bahwa Anda adalah sahabat terbaik kami. Di malam yang istimewa ini, kita boleh bertemu di penyengaran rohani dengan tema Tuhan, peganglah tanganku dan tuntunlah hidupku. Mari kita masuk pada acara demi acara. Pertama, kita akan ikuti lagu spesial sebagai lagu buka. Dan kedua, doa buka. Dan ketiga, lagu pujian. Diundang secara berturut-turut. Aku dengar Yesus panggil. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Aku dengar Yesus panggil. Mari berdoa. Ya Tuhan kami dalam sorga, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami sampai saat ini. Sekarang kami akan memulaikan acara penyegaran rohani kami. Kiranya Engkau kirimkan Roh Suci agar kami dapat mengerti dengan apa yang kami akan pelajari saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Aku dengar Yesus panggil. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. See like never before, oh my soul. I worship your holy
bangkit. Shalom pejuang-pejuang doa. Saat yang istimewa ini kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita. Kita masuk di hari yang ke-6 dan topik untuk 10 hari berdoa kita saat ini di hari yang ke-8. Ketaatan melalui Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami butuhkan. Kiranya hadir saat ini menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti dan memaknai setiap firman yang akan kami terima dalam nama Yesus. Amin. Oke saudaraku, ayat yang melandasi pembahasan kita malam hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita perlu langkah-langkah iman. Kita akan lihat sedikit, ada pengalaman iman yang sungguh luar biasa ketika Yesus pertama kali membuat mujizat. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-5. Ingatkah saat mana Yesus melakukan mujizat pertamanya pada pernikahan di Kana? Maria ibu Yesus berkata kepada para hamba, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sederhana. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dengan mengatakan ini, Maria membangun kepercayaan para hamba kepada Yesus. Ketika dia meminta mereka untuk mengisi kendi air, mereka melakukan persis seperti yang dia minta. Kemudian Yesus berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Sekali lagi saudaraku, mereka mengikuti permintaannya meskipun itu tampak aneh. Dan mereka segera menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan keajaiban. Lihat kembali langkah-langkah individu yang dibuat saat ini. Pertama, dengan instruksi Maria, Maria membangun kepercayaan kepada para hamba melalui apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kemudian, para hamba ini mengungkapkan kepercayaan dan kesediaan mereka dengan melakukan apa yang Yesus minta. Dengan kata lain, mereka mengambil langkah-langkah persiapan yang memungkinkan terjadinya keajaiban. Kemudian Yesus sendiri yang melakukan mujizat. Jadi yang melakukan mujizat bukan ibu Yesus, bukan hamba, tetapi Yesus sendiri yang mengubah air menjadi anggur. Para pelayan tidak melakukan apapun untuk mengubah air menjadi anggur. Ini terjadi oleh karena Yesus yang melakukan mujizat. Dan cara kerja penurutan iman mungkin seperti ini. Kita memilih untuk mempercayai Yesus. Kemudian kita tempatkan kehendak kita di atas kehendaknya Tuhan. Kita ambil langkah iman untuk taat. Dan kita harus ingat, yang akan membuat mujizat bukan saya, tapi Yesus sendiri. Bagaimana cara bekerjanya? Roma 16 ayat 25-27. Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebuah misteri telah diungkapkan dalam diri kita untuk tujuan yang pasti, yang pastinya untuk mendatangkan ketaatan iman. Apa misteri ini? Kolose 1 ayat 27, hal tersebut adalah Kristus di dalam kita. Jadi Kristus di dalam kita. Dan apakah hasil ketika ketaatan iman dicapai di dalam Kristus? Karena itu, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah berlalu, lihatlah, segala sesuatu menjadi baru. Kita memiliki hidup baru melalui Kristus. Dan kita memiliki hidup yang baru hanya kita peroleh di dalam Kristus saja. Dan kita bertindak di dalam iman kita. Kita adalah ciptaan baru, saudaraku. Ketika kita memiliki Kristus, Kristus dalam kita, sikap kita terhadap perintahnya akan berubah. Karena perintah-perintahnya itu tidak akan jadi beban bagi kita. Kuk yang kita pikul itu menjadi mudah. Aku akan bersuka cita dalam perintahmu yang aku cintai. Karena itu, lebih baik bagiku daripada ribuan koin emas dan perak, dan lebih manis daripada madu untuk mulutku. Mazmur 116 ayat 47, 72 dan 103. Damai yang besar bagi mereka yang mencintai hukum-Mu.
Mazmur 119 ayat 165. Ketaatan iman adalah hal yang menyenangkan karena Tuhan dalam kasih-Nya hanya memberikan kita aturan yang terbaik. Dan sementara kepatuhan itu penting, saudaraku, itu tidak pernah menghasilkan keselamatan kita. Sekali lagi ingat, kepatuhan tidak menghasilkan keselamatan untuk saya dan saudara. Dan itu tidak pernah menjadi sesuatu yang membenarkan diri kita sehingga kita boleh layak untuk surga. Tapi Yesus yang akan melayakkan kita. Tidak pernah terjadi karena kebaikan kita sendiri. Tetapi ini semua adalah apa yang Tuhan Yesus berikan kepada saya dan saudara. Ellen G. White dia berkata, dia yang mencoba mencapai sorga dengan pekerjaannya sendiri dalam menaati hukum sedang mencoba suatu kemustahilan. Lihat, kalau kita berusaha dengan tindakan kita, itu mustahil. Manusia tidak bisa diselamatkan tanpa ketaatan, tetapi pekerjaannya tidak harus dari dirinya sendiri. Kristus harus bekerja di dalam dia untuk kemauan dan melakukan kesenangannya. Faith and Work, halaman 94. Nah, 3 poin penting untuk kita soroti dan perlu kita perhatikan saat ini. Pertama, tidak mungkin mencapai sorga dengan perbuatan saya sendiri. Berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan itu sia-sia. Kedua, namun saudara, ketaatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup dengan Tuhan. Karena pengikut Yesus dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi ketaatan kita melakukan sesuai kehendak Tuhan. Kemudian ketiga, ketaatan tidak harus menjadi pekerjaan kita sendiri, tetapi keajaiban yang dicapai oleh Kristus di dalam kita. Dengan kata lain, ketaatan kita akan ditambahkan dengan keajaiban yang Yesus berikan. Ini luar biasa, saudara. Makanya kita harus menjalankan peran kita. Apa peran yang harus kita lakukan? Sekali lagi, kita tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan menghormati kehendak bebas manusia dan mengizinkan kita untuk memilih. Tulisan pena inspirasi dalam Ye Shall Receive Power, halaman 10. Tuhan merancang bahwa kekuatan ilahi akan bekerja sama dengan upaya manusia. Jadi upaya manusia digabungkan dengan kuasa Allah, hasilnya adalah luar biasa. Saudaraku, mari kita gabungkan kekuatan kita, hikmat kita dengan kekuatan surga. Dan hasilnya pasti adalah yang terbaik. Mungkin kita bertanya, apa artinya bagi kita? Ketika kita percaya, itu berarti kita memilih untuk mengembangkan kepercayaan penuh kepada Yesus yang akan bekerja di dalam diri kita. Dia juga akan bekerja untuk keinginan kita. Dia juga akan bekerja untuk tindakan dan perbuatan kita. Dia menciptakan dalam diri kita sikap, kemauan, dan menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan. Kemudian kita sendiri yang memutuskan. Kita harus memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, karena Dia benar-benar menghormati individualitas dan kehendak kita. Dia hanya akan campur tangan jika kita membuat keputusan untuk melakukan yang terbaik. Dia sedang menunggumu. Kemudian kita ambil langkah persiapan. Kita mengungkapkan keputusan kita dalam langkah ketaatan, baik besar maupun kecil. Kemudian selanjutnya, hanya Tuhan yang akan melakukan pekerjaan keselamatan. Hanya Tuhan yang akan membuat mujizat untuk saya dan saudara. Ingat, bagian kita mempercayai, memutuskan, dan mengambil langkah persiapan. Dan setelah itu, Yesus yang akan berikan kita kekuatan, Dia akan tinggal dalam kita melalui Roh-Nya, dan Dia akan membuat keajaiban. Ini akan membuat ketaatan kita menjadi sukacita, bukan menjadi beban. Saat ini, kita akan berdoa dalam firman. Pertama, Yohanes 14 ayat 21. Penurutan mungkin kita untuk merasakan kasih Tuhan sepenuhnya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia
dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita boleh berdoa seperti ini. Bapa, terima kasih telah menunjukkan kepada kami bagaimana mencapai kehidupan yang terbaik. Maafkan kami jika kami menolak hukum-Mu dan kasih-Mu. Pimpin kami untuk mempercayai-Mu Tuhan. Mempercayai sepenuhnya dan menyerahkan seluruh hati kami hanya kepada-Mu. Kemudian berdoa melalui firman yang kedua, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9, 10, dan 12. Tuhan senang saat kita meminta hati yang taat. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang menurut. Tuhan senang. Aku akan melakukan menurut firman. Kita akan berdoa seperti ini. Tuhan, tolong beri kami hati yang taat. Beri kami kepercayaan penuh pada tuntunan dan prinsip Anda. Bahkan ketika tidak mengerti, ajari kami untuk melihat kepatuhan melalui kuasa Roh Kudus bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesukaan, sebagai kesenangan. Kemudian yang ketiga, Efesus 5 ayat 18. Dia mengundang kita untuk dipenuhi dengan Roh. Biarlah dirimu terus menerus dan berulang kali dipenuhi dengan Roh. Sehingga kita boleh berdoa. Bapa yang terkasih, ajarlah kami untuk meminta secara terus menerus dan berulang-ulang untuk pencurahan Roh Kudus. Kami tidak ingin kekurangan roh seperti gadis-gadis bodoh. Isilah kami dengan kebijaksanaan yang ditemukan dalam firman-Nya. Saat ini kita akan berdoa. Kita akan luangkan waktu berapa menit ke depan untuk datang di hadapan Tuhan, memuji Tuhan. Kemudian kita datang mengaku dosa-dosa kita dan menyampaikan permohonan kita. Dan kemudian kita akan bersyukur untuk jawaban doa yang pasti menjadi bagian kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal sudah menyertai kami, sudah memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami datang memuji Engkau, kami datang memuliakan Engkau, karena kebesaran-Mu yang nyata bagi kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak dipuji dan dimuliakan. Kami datang dan datang merendahkan diri kami, mengaku akan semua kesalahan dan dosa kami. Layakkan kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni pelanggaran kami. Saat ini kami percaya Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami, melayakkan kami, dan setiap doa yang kami akan layangkan pasti akan jadi bau harum di hadapan hadirat-Mu. Malam ini kami datang berdoa untuk gereja lokal, bahkan gereja-gereja yang sedang berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam jemaat untuk penyelesaian pekerjaan Tuhan. Berkati agar semua cara Tuhan akan berikan, sehingga para pemimpin di gereja-gereja lokal boleh menjalankan tugas tanggung jawab untuk menyampaikan kabar selamat dengan cara yang Tuhan akan anugerahkan bagi kami. Negara di divisi Afrika Selatan, Samudra Hindia, tolong arahkan mereka ke kebenaran Alkitabiah. Tunjukkanlah kepada kami bagaimana memenuhi kebutuhan praktis dan spiritual para pengungsi. Semoga gereja boleh dikenal karena kasih yang ditunjukkan kepada semua orang. Semoga kami dengan setia dan sepenuh hati mengamarkan pekabaran 3 malaikat dari Wahyu 14. Semoga kami memusatkan semua ajaran kami pada kasih dan kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan, karena ketika kami berdoa, Engkau mau dengar. Kami juga mau berdoa untuk semua pergumulan umat-umat Tuhan yang saat ini mungkin terdampak dengan COVID-19. Engkau berkati mereka, berikan kekuatan iman, berikan kecukupan kepada mereka. Mereka yang terpapar Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau akan berikan cara yang terbaik kepada pemerintah, sehingga mereka boleh menangani penyebaran COVID-19 lewat kerjasama semua masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan setiap seru doa kami, karena kami bawa doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa, kembali kita akan bergabung besok untuk program 10 hari di hari yang ke-9. Aku dengar
Saat ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu tema. Aku dengar Yesus panggil. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku dengar Yesus panggil. Shalom! Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di kebaktian penyegaran rohani di malam ini. Sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa meminta kuasa Tuhan. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami sangat membutuhkan hikmat dari sorga, supaya kami bisa mengerti pembahasan yang akan kami pelajari saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Dalam Kejadian 2 ayat 1 yang berkata, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. 3 hal yang dilakukan Allah pada hari yang ke-7. Yang pertama, Allah berhenti pada hari ke-7. Dan yang kedua, Allah memberkati hari ke-7. Dan yang ketiga, Allah menguduskan hari ke-7. Hari apakah hari ke-7 itu? Dalam Kamus Berorder minta Sabat sama dengan hari ke-7 dan Sabtu sama dengan hari yang ke-7. Sabat dalam beberapa bahasa di dunia dan bahasa daerah. Sabat dalam bahasa Syria kuno, Sabado. Sabat dalam bahasa Latin Italia, Sabatum. Sabat dalam bahasa Spanyol, Sabado. Sabat dalam bahasa Portugal, Sabado. Sabat dalam bahasa Dayak, Sabtu. Sabat dalam bahasa Jawa, Sabtoe. Sabat dalam bahasa Persia, Samba. Sabat dalam bahasa Mesir, Pisabaton. Dan sabat yang terakhir, sabat dalam bahasa Afrika, Asbat. Di dalam kalender tertunjuk bahwa hari Sabat adalah hari ke-7. Dapatkah kita memastikan manakah hari ke-7 itu? Waktu Yesus disalibkan di Golgota, dalam Lukas 23 ayat 54 yang berkata, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dalam Lukas 23 ayat 54-56b yang berkata, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama hari Minggu itu, mereka dan perempuan-perempuan lain, mereka mendapati batu sudah terguling dari kuburan itu. Hari Jumat adalah hari persiapan.
dan hari Sabat adalah hari Sabtu, dan hari pertama adalah hari Minggu. Kita ulangi lagi. Jumat adalah hari persiapan, dan Sabat adalah hari perhentian di mana Yesus berhenti, dan hari Minggu adalah hari pertama di mana Yesus sudah bangkit. Dalam Lembaga Alkitab Indonesia Jalan Tengku Umar, Salemba, Jakarta, cetak Alkitab tahun 1960 menjelaskan dengan nyata dalam Imamat 23 ayat 16a, sampai pada keesokan harinya kemudian daripada Sabtu, hari yang ke-7 itu. Apa kebiasaan Yesus pada hari Sabat? Dalam Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Oh, jadi Yesus memilih hari Sabat Alkitab dan masuk rumah ibadah adalah kebiasaannya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 yang berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dalam Markus 2 ayat 27 yang berkata, "Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat." Hari Sabat untuk manusia, saya dan saudara adalah manusia. Berarti saya dan saudara harus menguduskan hari Sabat Tuhan. Dalam Matius 15 ayat 9 berkata, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Dalam Keluaran 20 ayat 8 yang berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Dalam Hukum keempat menuliskan, "Ingatlah, ini adalah kata ajakan dan amaran supaya jangan melupakan Tuhan." Ketika kita mengingat hari Sabat, maka kita sedang mengakui Tuhan sebagai pencipta dan kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Kapan hari Sabat diubah menjadi hari Minggu? Kaisar Konstantin di tahun 321, dia menyuruh semua orang Kristen untuk tidak bermalas-malasan pada hari Sabat. Dan keputusan konsili yang menunjang perbaktian dari hari Sabat ke hari Minggu. Dan pada akhirnya kita bisa melihat banyak orang sudah tidak lagi menguduskan hari Sabat. Anda sudah mengetahui bahwa Tuhan sangat merindukan Anda untuk berbalik kepada hal-hal yang kudus. Per saat ini, marilah kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, saat ini kami mohon supaya Engkau terangi hati dan kepikiran kami, supaya kami terus mempelajari firman-Mu dan mampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Aku dengar Yesus panggil. Sahabat net yang berbahagia, ibadah kita saat ini sudah berakhir. Tapi kami mengundang Anda besok untuk menyaksikan penyegaran rohani dengan tema Tuhan, peganglah tanganku dan tuntunlah hidupku. Permisa yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk mengikuti protokol pemerintah dengan jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. God bless you.